Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bergabung kembali di kelas kita pada siang hari ini. Ya, kita akan melanjutkan topik diskusi kita setelah kita membahas dan mengetahui tentang proses transkripsi dalam sentral dogma. Maka hari ini kita melanjutkan dengan proses translasi. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa eh, dalam kondisi yang sehat ya dan dalam kondisi yang fit sehingga kita bisa mengikuti cerita dan kuliah kita pada siang hari ini. Nah, berbicara tentang proses perubahan dari DNA menjadi protein itu, ya secara sentral dogma kita mengetahui ada dua tahap besar. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana mekanisme dan proses transkripsi itu terjadi dari DNA, kemudian dia berubah menjadi RNA. Maka hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana RNA itu bisa menghasilkan protein dan bagaimana mekanismenya. Dan perkenalkan secara overview, ya overviewnya bahwa translasi itu ya perubahan rantai RNA, ya nukleotida, sequence dari nukleotida itu menjadi protein. Mana di protein ini kan terdiri dari asam amino, susunan dari asam amino. Nah, tahapannya ada tiga. Yang pertama adalah attach amino acid, jadi dia menangkap atau mengikat asam amino kepada transfer RNA, tRNA. Kemudian yang kedua adalah tRNA membawa asam amino, ya, bring tRNA with amino acid and messenger RNA to ribosome. Jadi messenger RNA dan amino acid yang dibawa oleh transfer RNA masuk ke dalam ribosom yang tentunya sesuai dengan susunan, sesuai dengan kode genetik yang dibaca. Nah, kemudian ribosom menghubungkan, melingkan, mempolimerisasi asam amino sehingga menjadi rantai protein. Nah, arahnya sebagaimana kita ketahui, ya, arah translasi itu sama dengan transkripsi dari 5 side, dari 5 sisi kelima ke sisi ketiga. Dan kemudian arah sintesisnya dari N-terminal to C-terminal. Jadi kalau kita lihat dari mRNA itu ada namanya C-terminal, N-terminal, dan ada C-terminal. Nah, dan ada juga biasanya di kasus tertentu ada M-terminal, ya, NMC terminal. Dan di luar dari terminal ini disebut dengan extended atau terminal tambahan. Misalnya di sini nanti ada C terminal extension, atau di sini tambahan di sini N terminal extension. Oke. Dan kode genetik yang dibaca itu sesuai dengan susunan basa nitrogen tadi, sesuai dengan nukleotida. Dan 3 nukleotida akan mengkode untuk satu asam amino. Ya, jadi 3 nukleotida dia mengkode untuk satu asam amino. Kita bisa melihat di sini ya ada ala, ya alanin dalam satu letter, dalam satu huruf itu disimbolkan dengan A, itu dikode oleh nukleotida GCA, GCC, G, and GCU. Ya. Jadi 4 pasangan ini, ya 1, 2, 3, 4 ini dia bisa mengkode alanin. Kemudian di sisi lain ada beberapa asam nukleotida, pasangan nukleotida ini yang mengkode arginin, simbol dengan R, kemudian asparagin, ya, aspartat, asparagin, cysteine, ya, glutamin,
ya, asam glutamat, glisin dan seterusnya. Jadi dari satu asam amino itu dia bisa dikode oleh beberapa nukleotida. Artinya tidak hanya satu tidak hanya satu set ya, tetapi juga bisa menjadi terdiri dari beberapa set. Kecuali untuk yang triptopan dan metionin. Nah, metionin ini EUG dan triptopan itu UGG. Dan metionin ini merupakan starting point atau dia merupakan start codon ya, kodon pemula. Jadi dalam genetika itu start codon itu selalu diawali dengan EUG ya, EUG atau nanti dia non EUG. Non EUG itu apa? Non EUG itu artinya misalnya nanti EGG atau ECG. Artinya U-nya itu bisa diganti dengan yang lain atau salah satu di antara tiga nukleotida ini diganti dengan yang lain. Jadi satu asam amino itu terdiri dari tiga pasangan nukleotida dan bisa lebih dari satu nukleotida, artinya lebih dari satu pasang ya. Jadi kita bisa lihat di sini seperti misalnya UAC, UAU. Nah, ini untuk tirosin. Dan ini kalau tadi metionin itu adalah start codon, maka ada stopnya. Jadi ketika ketemu reading frame-nya atau ketemu kode ini, maka dia akan berhenti untuk mentranslasi. Jadi kalau misalnya tadi diawali dengan metionin, ya metionin, maka nanti diakhiri dengan ini stop. Stopnya bisa dari UAE, UAA, ya, atau tadi UAG. Maka dia akan berhenti di sini. Terminasinya di sini. Ya. Dan kodon yang merupakan grup yang terdiri dari tiga konstitutif nukleotida dalam RNA. Jadi ini merupakan kodon-kodon. Dan genetik kode itu melimpah ya, artinya seperal kode. Beberapa kode itu bisa mengkode tadi dengan untuk satu asam amino. Jadi beberapa kode itu bisa mengkode untuk satu asam amino. Ya. Nah, cara membacanya atau frame membacanya itu seperti apa? Bahwa each RNA, masing-masing nukleotida dari RNA itu ya dia punya tiga cara membaca reading frame-nya, cara membaca frame yang ada, cara membaca rantai yang ada. Ya, jadi kan kita tahu dari hasil transkripsi kita menghasilkan messenger RNA. Dan cara membaca messenger RNA itu bisa berbagai macam. Ada tiga cara. Yang pertama misalnya ya kita ambil contoh misalnya CUC, AGC dan seterusnya. Nah, jadi bisa kita membacanya dari CUC ini menjadi satu nukleot apa namanya? Satu kode. Ya. Satu ini bisa menjadi satu kode sehingga ini menghasilkan kode leusin. Kemudian AGC menjadi satu kode sendiri, serin dan seterusnya. Maka ada dua nukleotida yang menjadi sisa di sini. Ya, ini menjadi sisanya. Atau yang kedua, pola yang kedua, C-nya tertinggal, kemudian dibaca menjadi UCA sehingga dia bisa mengkode serin. Kemudian GCG dia mengkode alanin, kemudian UUA dia mengkode leusin. Ya. Sehingga nanti dan seterusnya tertinggal adalah urasil. Ya, ini yang tertinggal, ini yang tertinggal. Jadi dua. Nah, ini pola yang kedua. Ya, jadi dia meninggalkan satu, kemudian satu lagi di akhir. Sedangkan yang pola ketiga ya bisa membacanya dua ditinggalkan dulu kemudian dibaca. Jadi CU-nya ditinggal kemudian dibaca CAG menjadi glin, kemudian CGU arginin, kemudian UAC tirosin, CAU menjadi histidin. Nah, jadi bisa
reading prime-nya itu, cara membacanya itu bisa salah satu di antara ketiga ini. Nah, tentunya dari semua yang dibaca ini ya hanya satu ya, dari ketiga ini hanya satu yang benar. Ya, artinya hanya satu yang actual message ya. Message-nya cuma satu. Ya, hanya satu yang benar-benar sebagai pesan begitu ya. Maka ini yang nanti akan disesuaikan oleh ribosom ya, oleh tubuh kita. Nah, bagaimana proses translasi itu? Bagaimana tadi di awal kita sudah memberikan overview dari 3 tahapannya. Maka tahap pertama adalah attach amino acid to transport RNA. Jadi ada menangkap asam amino ya ke tRNA. Nah, kita sudah mengetahui bahwa tRNA itu adalah salah satu bagian atau salah satu jenis dari RNA, dan dia memiliki kurang lebih 80 nukleotida. Ya, jadi dia terdiri dari 80 nukleotida, dan dia recognize, mengenal dan mengikat ya, bind ya to both of codon dan amino acid. Jadi dia punya tugas untuk mengikat codon, yaitu adalah dari messenger RNA, dan dia mengikat attach amino acid, asam amino. Nah, kalau strukturnya kita bisa lihat nanti, some amino acid have more than one tRNA. Jadi beberapa asam amino ya dia punya lebih dari satu tRNA. Dan kemudian some tRNA can base pair with more than one codon. Nah, jadi ada satu hipotesis Wobble namanya. Jadi dia bisa membaca lebih dari satu codon. Ya, lebih dari membaca satu codon. Kita bisa lihat misalnya di sini ya strukturnya. Dan human tRNA kurang lebih ada 497 tRNA. Ya, tapi hanya memiliki 48 different antikodon ya. Jadi hanya punya 48 antikodon yang berbeda. Nah, dari sini adalah 5 side N-nya, kemudian 3 side N. Jadi di sini dimulai dari nomor 1 ya, karena 5 side ini nomor 1 dari sini. Kemudian ada di loop-nya, ada T-loop, ada aseptornya, ada antikodonnya. Nah, antikodon ini yang nanti sesuai dengan mRNA, ya mRNA. Kalau misalnya di sini GAA, maka nanti dia akan sesuai dengan pasangannya, yaitu adalah CUU, gitu ya, CUU. Maka dia akan sesuai dengan sini. Kemudian di three side-nya dia akan attach amino acid. Dia akan membawa asam amino yang sesuai dengan antikodon tadi. Ya, seharusnya seperti itu ya. Dia umumnya dia akan membawa asam amino yang sesuai dengan antikodon tadi, sesuai dengan yang dibaca. Kan gitu ya. Kemudian bentuknya itu seperti daun ya, clover daun. Ya, kalau dalam bentuk yang lain kita bisa melihat di sini. Ya. Kemudian, nah tadi seperti yang disampaikan tadi ada Wobble hipotesis. Wobble hipotesis itu adalah pasangan yang non Watson Crick. Ya, kalau Watson Crick kan kita tahu ya, adenin pasangannya dengan timin gitu ya. Kemudian ada ada sitosin dengan guanin. Tetapi Wobble hipotesis ini ya di mana dia make alternatif. Ya, dia mengarrange pasangan-pasangan yang tidak sesuai dengan Wobble apa Watson ya. Jadi Wobble ini dia non Watson Crick ya, non Watson Crick dengan pasangan seperti contoh misalnya ada di sini dua pasangan dua ikatan hidrogen, kemudian 3, yang satu kan nggak ada tuh misalnya kan. Kalau GC itu 3 ya, kemudian adenin timin itu 2 dan satu ini nggak ada, maka itu disebut dengan Wobble hypothesis. Nah, Wobble hypothesis ini juga bisa kita lihat di sini, di bakteri itu bisa mempertemukan U dengan A,
U dengan G, U dengan I. I itu adalah inosin. Jadi dia non amino acid. Ya, ini dia inosin, strukturnya inosin, mirip dengan basa nitrogen yang lainnya. Mirip dengan nukleotida yang lainnya. Kemudian C bisa berikatan dengan G atau I atau dengan inosin. Nah, jadi ini disebut dengan wobble hipotesis dan terjadi pada beberapa case, beberapa kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian tRNA itu sebelum dia keluar dari nukleus, maka dia harus mengalami modifikasi dulu. Ya, modifikasi. Ya, seperti yang kita jelasin kemarin ya, bahwa tRNA ini bisa mengalami modifikasi. Seperti contoh misalnya eukaryotik tRNA ya yang disintesis oleh RNA polimerase 3 ya pada eukaryotik ya. Jadi sebelum dia melakukan tugasnya dan keluar dari nukleus, maka dia harus mengalami modifikasi. Supaya apa? Supaya mengaktifkan sisi dari tRNA itu sendiri. Kemudian, nah ini ya, bagaimana bentuk modifikasinya? Modifikasinya itu bisa seperti ini ya. Kita lihat di sini bahwa all tRNA are chemical modified. Jadi dia dimodifikasi secara kimia gitu ya. Some of the modified nucleotide seperti contoh misalnya inosin tadi affect the conformation and base pairing of the anticodon and thereby dia akan memfasilitasi the recognition of codon. Jadi kalau dia ketika dia dimodifikasi, maka dia akan meningkatkan recognize-nya, meningkatkan kemampuannya untuk mengenali ya kodonnya. Other effect the accuracy of tRNA attachment to amino acid. Jadi dia efek yang lain, dia akan juga meningkatkan akurasi dari tRNA untuk mengikat asam amino. Ya, bisa modifikasinya dengan menambahkan gugus metil, kemudian ada dengan thiouridin atau inosin. Ya, jadi dimodifikasi dengan beberapa senyawa kimia ini atau dihydrourasyl. Gitu. Nah, jadi setelah berhasil dimodifikasi, baru kemudian dia bekerja secara mestinya ya. Sebagaimana mestinya, maka dia bekerja dengan cara mengaktifasi asam amino. Jadi asam amino yang akan dibawa ke ribosom tadi itu diaktifasi oleh ATP ya, oleh adenosine triphosphate. Jadi amino acid activation by amino acid tRNA synthesis. Jadi enzim yang membantu proses aktivasi itu adalah amino acid tRNA synthesis atau sering disingkat dengan AARS. AARS ya, amino acid tRNA synthesis. Jadi amino acid asam amino yang nanti akan berfungsi untuk mengattach ke tRNA synthesis. Jadi dia diaktifasi. Amino acid is activated, diaktifasi through the linkage ya, melalui ikatan linkage-nya dari karboksil ya, dari grup AMP kemudian ditransfer kepada tRNA. Ini amino acid kemudian diaktifasi oleh ATP, kemudian di sini dilepas rilis 2 fosfat, maka dia menjadi AMP, adenosine monofosfat, ya, adenin monofosfat. Ini adenin ribosa jadi adenosin, kemudian ini adalah amino acid. Adenilasi asam amino atau mengattach asam amino dengan AMP. AMP ya, AMP. Jadi di sini jadinya amino acid activate by AMP ya, AMP. Nah, kemudian setelah dia diaktifasi, maka dia melepaskan AMP tadi. Rilis AMP dan kemudian tRNA attach. Jadi karena dia sudah aktif, maka tRNA ya begitu datang tRNA-nya, maka dia akan mengattach gugus OH dari 3 site tadi, dari
cabang apa namanya dari sisi ketiga tadi, mengattach asam amino. Jadinya apa? EE, tRNA. Sorry ya. EE. Asam amino, tRNA, asam amino. Artinya apa? Asam aminonya ini harus sesuai dengan di sini. Jadi kalau tRNA glycine, maka di sini harus asam amino glycine. Jadi setelah diaktifasi, kemudian ditransfer ke tRNA. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana reaksinya, interaksinya. Ini asam amino. Kalau kita putar balik begitu ya dari gugus OH-nya ini, kemudian dia akan membentuk mengikat asam aminonya. Ini kalau dari sisi strukturnya ya, dari sisi strukturnya. Kan tadi di triside itu kan juga nukleotida ya, nukleotida. Seperti ini misalnya, ini kan nukleotida. Katakanlah di sini adenin, gitu ya. Katakan di sini adenin, maka dia akan berinteraksi dengan asam aminonya. The genetic code is translated by means of two adapters, ya, that act one after another. Jadi dia proses translasi itu, ya, dia membutuhkan dua adaptor tadi, ya disebut dengan two adapters. Yang pertama adalah two adaptersnya untuk memastikan akurasi dari proses translasi itu. Dia membutuhkan dua adapters. Yang pertama adalah enzim amino acid tRNA synthesis. Yang kedua adalah tRNA codon. Nah, jadi keduanya ini sangat penting sekali dalam proses translasi dan penting sekali untuk memastikan keakuratan dari translasi itu sendiri. Karena kalau dia mistranslation, salah membaca, efeknya nanti kepada disease, efeknya nanti kepada penyakit begitu ya. Nah, katakanlah ini tRNA synthesis ya, atau tryptophanil tRNA synthesis. Jadi asam aminonya ini juga spesifik ya. Karena yang diterima itu, yang dibawa itu, yang di-attach itu adalah triptopan, maka tRNA-nya harus tRNA triptopan. Saya ulang, tRNA-nya harus tRNA triptopan dan EARS-nya, saya simbolkan tadi ini, saya singkat ini dengan EARS. EARS-nya ini juga harus triptopan. Jadi triptopan tRNA synthesis. Jadi dia harus sesuai. Ya. Kalau tidak sesuai, maka dia bisa menjadi salah, mistranslation. Kan kode yang dibaca misalnya triptopan nih. Triptopan yang mau dibaca nih. Sehingga asam amino yang triptopan yang harus disiapkan. Yang membawa adalah tRNA triptopan. Yang mengaktifasi adalah tRNA atau triptophanil tRNA synthesis. Nah, begitu ya. Dan kemudian tadi proses aktivasi ya linkage of amino acid to tRNA, maka dia rilis tadi AMP tadi. Kemudian asam amino di-attach oleh tRNA, kemudian di tRNA mengikat ya, membind ke kodon dari mRNA dan kemudian akan terjadi nanti polimerisasi asam amino sehingga menjadi protein melalui ikatan peptida. Nah, ini tadi amino acid tRNA synthesis. Lah kok bisa tRNA sintesis itu nanti bisa memastikan yang dikode, yang diaktifasi itu benar. Maka dia ada mekanismenya ya. Jadi fungsi dari tRNA sintesis itu apa? Yang pertama adalah recognize, mengenal. Kemudian yang kedua adalah attach, mengenali dan menangkap the correct amino acid. Ya, jadi dia mengenali dan menangkap asam amino yang benar, yang sesuai dengan tRNA. Kemudian each amino acid ya, dia memiliki tRNA synthesis. Tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa masing-masing asam amino itu dia punya tRNA sintesisnya sendiri. Kemudian select the correct amino acid by two step. Gimana caranya untuk memastikan
asam amino itu yang benar. Ya, artinya ya asam amino yang sesuai yang di attach. Yang pertama adalah the correct amino acid has the highest affinity. Ya, dia punya pocket, dia punya sisi aktif. Jadi kalau incorrect, tidak benar, maka dia longgar gitu. Dia akan longgar. Nah, jadi kalau dia longgar, maka dia akan mencari sisi aktif yang sesuai. Jadi di dalam asam amino itu di dalam ARS ini, amino acid tRNA synthesis ini, dia punya beberapa site, ya. Ada namanya editing site, ya. Kemudian ada synthesis site. Jadi kalau tahap pertama itu dia masuk editing dulu, ya. Kalau yang di bawah itu adalah incorrect amino acid, maka dia akan dihidrolisis dan will be removed. Jadi incorrect amino acid will be removed. Jadi dia akan masuk kepada tahap proof editing, ya, editing site, kemudian akan dilepaskan, di remove. Nah, begitu terus menerus. Ketika disintesis, kemudian di editing dulu, kemudian kalau tidak sesuai akan dibuang, kalau sesuai baru kemudian diteruskan. Ini gambaran dalam bentuk yang lainnya. Ada editing site-nya, kemudian ada synthesing site-nya. Kalau ini dalam bentuk asam amino, kalau yang ini dalam bentuk nukleotida, ya. Masih ingat ya, DNA polymerase. Ini DNA polymerase untuk menyocokkan nukleotida yang benar, ya. Kalau yang ini adalah ARS, asam amino. Jadi untuk menyocokkan asam amino yang benar. Ini DNA polymerase, ini ARS. Oke. Nah, jadi kurang lebih ada rata-rata incorrect attachment-nya itu 1:400.000, ya. Kemungkinan salahnya begitu. Jadi saking dia akurasinya. Nah, tadi sering kita sebutkan bahwa ada amino acid attach, kemudian ada antikodon binding, ya. Jadi umumnya ada namanya identity element yang menjadi identitas dari tRNA itu sendiri. Jadi biasanya identity element itu ada di antikodon dan ada di amino acid attach, ya. Jadi keduanya ini harus identik di sini, identik di sini. Dan kalau ini yang berubah, maka dia biasanya tidak akan mampu untuk menangkap atau melakukan translasi dengan baik. Jadi recognize tRNA itu bisa mengenali dengan matching tRNA antikodon. Kemudian dia juga punya three adjacent, ya, nucleotida binding pocket, ya, each of which is complementary in shape and charge. Jadi dia juga bisa memiliki tiga bagian atau tiga nucleotida binding pocket. Nah, di mana ketika kita change in base, ya, kita merubah basa nitrogen di posisi identity element itu, maka cause the specific synthesis to accept mutant tRNA. Jadi dia bisa mengakibatkan mutasi dari tRNA. Ya, sebagai contoh misalnya yang di merah-merah ini, ya. Ini dari hasil riset bahwa tRNA share dia punya identity element di sini dan juga di sini. Ya. Kemudian tRNA ala dia punya di stem. Kemudian kalau tRNA met, dia identity elemennya adalah di antikodon.
Nah, perlu kita ketahui dalam proses penomoran tRNA itu dimulai dari 5 site ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita bisa hitung berapa jumlahnya. Nah, jadi ini namanya aseptor stem ini. Jadi beberapa tRNA, aseptor stem ini menjadi penting sekali bagi dia. Beberapa tRNA antikodon menjadi sangat penting bagi dia, dan beberapa tRNA D-arm atau T-size arm itu menjadi penting bagi dia. Jadi beda tRNA, dia punya identity elemen yang berbeda. Ini sebagai contoh teman-teman semua, rekan mahasiswa, sebagai contoh tRNA cis cysteine ya dari spesies M. genesi. Jadi M. genesi ini untuk mengecek di mana tRNA cis-nya yang apa namanya yang menjadi identity elemennya dilakukan in vitro, ya dilakukan in vitro. Jadi tRNA-nya dimodifikasi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini posisi semula J1 ya C72 ya J1 C72. Jadi kan ini ada J1 C72 ya GC gitu ya. Ini diganti dengan menjadi AU A1 U72 diganti. Kemudian dimutasi lagi di sini, dimutasi lagi di sini dan dilakukan uji secara in vitro. Nah, ketika diuji secara in vitro, ini yang dia in vivo, artinya ini adalah dalam tubuh ya, energinya ya yang ketika secara dalam tubuh dari spesies ini 1,94. Jadi dia ketika kita mutasi, ketika kita misalnya modifikasi, dia harus mendekati ini baru ideal begitu ya. Nah, secara in vitro dilakukan, jadi tRNA-nya itu diambil, kemudian dilakukan reaksi secara di luar dari sel, dapat nilainya 1 ya. Ini tanpa modifikasi ya, tanpa modifikasi. Kemudian setelah dimodifikasi bervariasi ya, ada yang sampai 0,0 rendah sekali efisiensinya. Ada yang meningkat ya 1,5, 1,07 ya, 1,2. Nah, artinya yang rendah-rendah ini menunjukkan bahwa itu menjadi posisi yang cukup penting bagi tRNA ini. Sehingga ketika kita rubah, kita rubah, maka dia berubah secara signifikan. Ya, seperti ini misalnya dari 1 menjadi 0,02 ya 0,02 katalitiknya ya konstanta katalitiknya. Maka ini menunjukkan bahwa ini sangat-sangat penting, maka menjadi identity element, salah satu menjadi identity element. Kemudian nah selanjutnya ya asam amino akan diedit to the C-terminal end ya, akan ditambahkan, kemudian dia akan mempolimerisasi ya, jadi peptidyl tRNA synthesis attached to C-terminal, kemudian dia akan rilis. Jadi satu persatu dari tRNA itu akan mengantarkan membawa asam aminonya, dan kemudian akan dibentuk ikatan peptida sehingga terjadi polimerisasi. Dan direction-nya itu atau join together-nya itu ya, join antara satu asam amino dengan asam amino yang lain ya, kita bisa lihat di sini di ikatan peptidanya ya. Ini adalah joining-nya. Nah, kemudian dalam proses translasi yang terjadi di ribosom, maka ribosom ini memiliki subunit ya, subunit yang berperan untuk mensintesis protein. Ya. Subunit ribosom ini mengandung rRNA atau ribosom RNA, di mana ribosom RNA ini membantu proses sintesis protein oleh ribosom. Ya.
dan dia assembly di dalam nukleus dan ditransport ke dalam sitoplasma. Ini gambarannya. Kalau di apa namanya subunit dari ribosom prokaryotik itu 50S dengan 30S, kalau eukaryotik 60S dan 40S. Dan di dalamnya ya ada ribosom RNA ya dengan panjang yang bervariasi ya, kalau yang 5S berarti 120 nukleotida, kalau 23S sekitar 29.000 dan seterusnya ya. Jadi nukleotida dari ribosom RNA ini membantu proses sintesis protein dalam ribosom. Ini struktur dari ribosom untuk apa namanya bakteri ya. Jadi di dalam ribosom itu dia punya beberapa subunit ya. Ada A-site, P-site dan A-site, E-site ya. E-site, P-site dan A-site. Jadi nanti di sini ada binding, kemudian attach, kemudian exit. Ya, jadi nanti di sini kita lihat fungsi dari masing-masing site ini. Jadi ada yang berfungsi sebagai menangkap, kemudian mengelongasi, dan kemudian nanti ada yang exitnya. Ini struktur rRNA, karena rRNA ini sangat signifikan juga berfungsi untuk membantu proses translasi. Dia memiliki, kita bisa melihat dari 120 nukleotida tadi, susunan-susunannya, dan inilah dia terdiri dari beberapa domain-domain ya, domain-domain. Jadi dia masing-masing domain ini jadi diisi oleh ribosom RNA. Kemudian, nah tahap sintesisnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah inisiasi, kemudian elongasi dan terminasi. Inisiasi berarti di sana ada tahap pertama, tahap awal, dan di situ ada apa namanya kompleks ya, kompleks mulai dari ini metionin sebagai start codon tadi, kemudian interferon faktor ya, elongation interferon faktor, jadi faktor yang membantu untuk translasi. Kemudian dia mengikat tRNA, met-tRNA, kemudian load on small subunit. Jadi ini sebagai inisiator tRNA. Kemudian mereka berasosiasi di promotor atau di bagian first dari atau starting codonnya, start codon untuk mRNA yang tadi kita sebut dengan EUG tadi ya, EUG atau non EUG tadi. Nah, kemudian inisiator tRNA bergerak, dia akan berjalan terus-menerus ya. Berjalan terus-menerus, dan ini ya sequence of mRNA. Ini kan mRNA ya, mRNA itu juga berjalan dia sepanjang dari inisiator ini akan berjalan sepanjang mRNA, dan kemudian dia akan masuk ke dalam ribosom tadi ya, ribosom mulai dari EPA tadi, subunit E, P dan A tadi, di mana ketika di P maka dia akan rilis ya, dia akan masuk lagi asam amino yang baru, katakanlah di sini metionin, ini asam amino yang lain, kemudian di sini terjadi polimerisasi ya, jadi dia akan metionin akan mengikat dengan asam amino, first peptide bond forms, jadi dia akan mengikat asam amino membentuk ikatan peptida, dan kemudian dia akan rilis atau lepas ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi masuk, kemudian di polimerisasi, kemudian dilepas. Nanti dia akan datang lagi, ini akan masuk tRNA yang pertama tadi akan masuk kepada subunit E, kemudian ini akan bergerak, kemudian datang lagi pasangan
tRNA yang baru. Begitu seterusnya sampai nanti dia ke stop codon ya. Dan rekognisinya itu ada EUG ataupun juga ada yang non EUG. Tetapi yang umum itu starting codon itu adalah EUG. Ini kalau di prokaryotik ya, kalau tadi ini di eukaryotik, kalau di prokaryotik relatif lebih sederhana ya. Ada ribosom binding site-nya. Ada namanya RBS ya, ribosom binding site. Bacterial mRNA ya, dia contain specific ribosom binding site. Ya, kemudian bacterial mRNA is polycistronic ya, is coding sequence SD. Dan small subunit ya, kurang lebih 16 S R ribosom RNA akan binding ya, starting domain dari mRNA. Jadi dia akan binding starting domainnya sampai nanti di akhir. Kemudian tahap elongasi ya, tadi sebenarnya sudah kita gambarkan ya. Jadi A site, P site dan A site, E site, P site dan A site. Kemudian ketika misalnya datang tRNA baru, newly bound tRNA, kemudian dia akan outgoing ya, rilis tRNA, kemudian datang lagi ya, sampai nanti seterusnya ya. Step 1, step 2, step 3, step 4 datang yang baru, newly, terus outgoing, begitu seterusnya ya. Jadi asam amino bind to A site ya, asam amino akan asam amino yang sudah diaktifasi oleh tRNA tadi akan masuk ke bagian site A, kemudian akan membentuk peptide bonding ya, akan membentuk ikatan peptida ya, kemudian akan translokasi. Nanti dia akan berpindah ya gitu ya, berpindah. Kemudian the possible reaction mechanism for peptidyl transfer activity. Jadi ini hanya memberikan gambaran saja ya, bagaimana mekanismenya, mekanisme dari pembentukan ikatan peptida. Ya, seperti yang kita ketahui, nanti ada gugus NH dan ada dari gugus C-nya nanti. Kemudian terjadi elongasi, ya elongasi vektornya nanti ada faktor-faktor yang membantu proses perpanjangan itu ya. Itu elongation vector, ya elongation vector akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dari proses translasi itu sendiri. Kemudian elongation vector itu juga pertama akan mencek apakah tRNA amino acid itu korek atau enggak gitu ya. Kemudian dia akan cek inisial kodon dan antikodonnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai maka dia akan mengkoreksi ya, mengganti dengan kodon antikodon yang cocok. Kemudian terjadi terminasi. Terminasi itu ya, stop codon are not recognized by a tRNA and do not specify an amino acid. Jadi dia stop codon itu ya nanti akan dikenal oleh atau dibantu oleh binding of release factor. Release factor to I site. Jadi release factor ini akan mengenali stop codon. Ini kan stop codon misalnya UAG. Jadi release factor ini akan masuk ke A site sehingga akan memblok tRNA baru yang datang. Ya, maka dia akan memblok sehingga akan terjadi proses terminasi. Ya, proses terminasi. Setelah diblok, maka semua akan lepas, ribosom akan lepas, kemudian initiation factor tadi akan lepas, kemudian tRNA juga akan lepas, dan kemudian akan merilis si asam amino tadi. Nah, tadi seperti awal yang tadi Bapak sampaikan bahwa mutasi atau perubahan dari identity elemen dari tRNA itu dia akan mengakibatkan penyakit ya, penyakit. Dan ini beberapa penyakit yang muncul ya akibat dari mutasi dari tRNA tadi.
Ya, ada misalnya miopati, kemudian ada sindrom idiopati, kemudian ada kardiomyopati, miopati, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, perubahan satu saja atau misalnya dua saja dari identity element tadi atau mutasi di bagian tRNA yang penting, maka itu akan mengakibatkan penyakit. Nah, tapi kalau dia bagian tRNA yang tidak penting atau non identity tadi, maka dia tidak akan terlalu mengefek, ya, tidak akan terlalu mengefek. Dan juga di samping ada mutasi tRNA itu juga bisa terjadi karena salah mengikat, ya, salah mengattach. Karena nanti ada namanya non amino acid, ya, non amino acid, sehingga dia seperti ini misalnya, ya, fenilalanin, ya, itu bisa mirip dengan metatirosin. Ya, kemudian ada leusin mirip dengan nonvalin. Jadi karena strukturnya mirip ini, ya, bisa mengakibatkan eh, kesalahan dalam mengattach, ya, kesalahan dalam membacanya. Dan mistranslation ini, ya, bisa terjadi dengan low frekuensi, artinya cuma satu dibandingkan 40.000 tadi, atau juga bisa high frekuensi, tentunya berbeda kemampuan dari tRNA amino acid tRNA sintesis kita, enzim kita dalam tubuh kita, yang untuk membedakan ketika misalnya akurasinya semakin rendah, maka akan meningkatkan kemungkinan, ya, akan meningkatkan kemungkinan high frekuensi untuk mistranslation. Ya, mungkin sekian dulu untuk diskusi atau cerita materi kita pada hari ini, ya, mengenai tadi translasi, ya. Jadi, dan juga bagaimana mekanismenya mulai dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan membuka forum diskusi. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.